lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, saya kedatangan smartphone terbaru atau flagship terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Zero 5G. Bisa dibilang ini adalah flagship atau versi terbaik dari Infinix saat ini. Meski memang secara spesifikasi lengkap tidak akan bersaing dengan iPhone 13 Pro maupun Galaxy S22 Ultra. Namun setidaknya brand ini keluar dari zona nyamannya, yaitu smartphone di angka 1-2 jutaan. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang smartphone ini. Check it out! Oke, kita awali dengan unboxing produk ini. Dan box sudah terbuka. Di partisi awal terdapat smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Lalu ada SIM ejector, kemudian ada kartu perdana dari smartphone. Di bawahnya terdapat buku petunjuk atau cara penggunaan perangkat ini. Terdapat duit mainan dari Infinix seperti ini, kemudian ada kartu garansi. Dan di bawah kartu garansi terdapat satu buah pelindung kaca yang harus Anda pasang sendiri. Dalam paket penjualan ini juga tidak lupa menyematkan satu buah softcase yang bercorak seperti ini. Dan di bagian terakhir ada satu buah kepala charger serta kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan sekarang saatnya kita membuka plastik stiker yang menempel pada bodi smartphone. Oke, seperti inilah bentuk dari smartphone Infinix Zero 5G nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Bila dilihat dari tampilannya, desain Infinix Zero 5G terlihat stylish, namun sekaligus mirip seperti pesaingnya yaitu Oppo Find X3 Pro. Terutama pada bagian modul kamera belakangnya, di mana tonjolannya dibuat terintegrasi dengan lekukan yang natural. Infinix sendiri menyebutnya dengan Unicurve Design. Mereplikasinya menggunakan material plastik yang dibuat menyerupai kaca, hadir dalam 3 opsi warna, Cosmic Black, Horizon Blue, dan Skylight Orange. Perangkat ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 168.7 dikali 76.5 dikali 8.8 mm. Dan untuk bobotnya memiliki bobot sebesar 199 gram. Untuk material pengusung baik bodi belakang maupun frame-nya terbuat dari plastik. Bagi kamu yang tertarik memiliki Infinix Zero 5G, saya sarankan untuk menggunakan softcase karena bodi belakangnya tidak lepas dari sidik jari maupun debu. Pada bagian layar, Infinix Zero 5G memiliki dimensi layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD+, serta fitur refresh rate yang mencapai 120 Hz. Sayangnya, belum menggunakan panel OLED, meski touch sampling rate-nya sudah mencapai 240 Hz. Menggunakan panel yang berjenis IPS LCD dan untuk tingkat kecerahannya mencapai 500 nit. Untuk screen to body rasionya mencapai 88.1%. Layar ini memiliki resolusi 1080 dikali 2460 pixel dengan tingkat kerapatan mencapai 388 ppi. Smartphone ini juga memiliki fitur-fitur layar yang cukup lengkap. Dari fitur layar refresh rate terendah 60 Hz sampai 120 Hz. Kemudian ada tingkat kecerahan yang menurut saya tingkat kecerahannya sudah cukup. Lalu ada kecerahan adaptif, ada tema gelap. Kemudian ada fitur perawatan mata, sentuhan ultra, ukuran font, mode tanpa sadar, dan rotasi layar otomatis. Layar Infinix Zero 5G bisa diandalkan bagi kamu-kamu yang suka aktivitas gaming atau menonton streaming video atau konten-konten video. Walaupun tidak menggunakan teknologi panel OLED,
menatap layar Infinix Zero 5G berlama-lama tidak membosankan dan cukup nyaman di mata. Beralih kita ke bagian spesifikasi serta performa dari smartphone ini. Pada dapur pacunya disematkan chipset powerful dari MediaTek yaitu Dimensity 900 5G. Pada CPU-nya menggunakan octa-core dengan kecepatan 2x2,4 GHz Cortex A78 dan 6x2,0 GHz Cortex A55. Lalu semua disandingkan dengan pengolahan grafiknya yaitu Mali G68 MC4. Chipset ini sudah menggunakan fabrikasi dengan ukuran 6 nanometer dan dari pihak resminya berani mengklaim untuk skor Antutunya di atas 400 ribuan. Dan apakah itu benar untuk skor Antutunya tembus sampai 400 ribuan? Nanti kita uji coba menggunakan metode sintetis. Perangkat ini juga menjadi smartphone pertama Infinix yang menggunakan kombinasi RAM LPDDR5 dan penyimpanan bertipe UFS 3.1 dengan RAM sebesar 8 GB. Menariknya lagi, kapasitas RAM 8 GB ini bisa ditambah dengan virtual RAM 3 GB, diambil dari penyimpanan internal atau biasa disebut extended RAM. Oke, dari pengujian benchmark Antutu versi 9 didapati skor Antutu sebesar 470 ribuan. Sebelum saya uji performa memainkan game, saya ukur terlebih dahulu untuk suhu awalnya, didapati suhu sekitar 34-35 derajat Celcius. Untuk uji performa dalam memainkan game di perangkat ini, saya mengawalinya dengan memainkan game PUBG Mobile. Pada settingan grafik mentok di HDR, sedangkan untuk rate-nya sudah mencapai Ultra. Oke, chipsetnya memang terbukti ya untuk memainkan game-game berat seperti PUBG Mobile lancar, tidak terjadi kendala apapun. Grafik yang dihasilkan dari permainan atau game ini cukup baik, tidak terjadi lag atau frame drop, dan sangat nyaman untuk memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama. Kemudian yang saya rasakan adalah ponsel ini berhasil menjaga frame rate-nya agar tetap konstan di 60 fps, terlepas berada di pengaturan grafis high. Frame rate 60 fps konstan juga dapat dinikmati saat memainkan game PUBG Mobile ini, berada pada pengaturan grafis HDR serta frame rate-nya ultra. Lalu saya merasakan hawa mulai terasa hangat pada bagian belakang smartphone ini saat memainkan game ini di rentan waktu 60 menit. Jadi memainkan game sekelas PUBG Mobile di smartphone Infinix Zero 5G menurut saya tidak ada kendala apapun, sangat lancar dan nyaman dalam memainkan game ini. Jadi bisa dibilang perangkat ini ngebut dalam memainkan game PUBG Mobile, tidak ada masalah apapun. Namun tidak ditunjang dengan suhu perangkatnya. Memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, saya merasakan suhu perangkat yang berangsur-angsur mulai naik. Kemudian saya beralih memainkan game berat seperti Genshin Impact. Nah, barulah saat memainkan game Genshin Impact, Infinix Zero 5G terlihat agak tersendat karena struggling untuk sekedar meraih 30 fps. Di sini saya hanya menggunakan pengaturan grafik default atau medium dari bawaan smartphone. Jika saya setel low, bukan mustahil ponsel ini akan meraih fps di atas 30. Gambar yang dihasilkan dari ponsel ini saat memainkan game Genshin Impact juga sangat menarik. Untuk suhunya saat memainkan game ini memang berangsur-angsur naik, dan saya rasakan hawa hangat pada belakang bodi smartphone ini saat memainkan game Genshin Impact. Bisa diartikan smartphone Infinix Zero 5G juga bisa menjalankan game sekelas Genshin Impact dengan lancar, walaupun hanya menggunakan settingan medium atau bawaan dari smartphone. Dan setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkat dan didapati suhu sekitar 40-41 derajat Celcius.
Infinix Zero 5G hadir dengan kamera telefoto 13 megapiksel dengan bukaan 2.5 yang mendukung zoom optik hingga 2 kali sebagai salah satu kamera pendampingnya. Pada kamera utama disuguhkan dengan resolusi kamera 48 megapiksel dengan bukaan 1.8 dengan focal length 26 mm. Kemudian yang terakhir adalah sensor kedalaman yang memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 16 megapiksel bukan 2.0. Pada kamera utamanya memiliki fitur seperti quad lead flash, HDR serta panorama, sedangkan untuk kamera selfie memiliki fitur dual lead flash. Saat saya mencoba menggunakan kamera 48 megapikselnya secara default yang dihasilkan output 12 megapiksel dengan teknologi quad Bayer, foto yang didapat memiliki rentan dinamis yang terbatas dengan reproduksi warna yang kurang tajam. Selain itu, ia memiliki software bug yang terkadang akan membuat hasil foto terlihat kemerah mudaan. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera ini. Halo guys, balik lagi ke Awas Channel. Jadi kali ini aku lagi nge-review handphone Infinix Zero 5G. Nah, gimana untuk kamera belakang atau kamera utamanya? Jadi aku lagi pakai resolusi 720 dan laju bingkai 30. Ada yang signifikan atau yang berbeda? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nah, untuk pengaturan lainnya di sini juga ada pengaturan bokeh, terus bisa pakai flash, terus di sini juga ada pengaturan kecantikan. Untuk lebih lanjutnya kita ke pengaturan selanjutnya. Untuk kameranya kita masih pakai yang sama, hanya berbeda di kualitasnya. Kita memakai di 1080. Untuk laju bingkai kita tetap memakai 30. Gimana? Kita coba sambil jalan ya. Apakah ada yang berbeda atau yang lebih signifikan? Tulis di kolom komentar. Ini aku di sore hari ya guys. Kalian bisa lihat perbedaannya nanti. Terus juga ini kalian bisa cek untuk ultranya atau getarnya. Itu kalian bisa di sebelum tag video. Ke pengaturan selanjutnya. Jadi guys, untuk video kali ini aku lagi memakai 1080 dan laju bingkai 60 fps. Gimana? Ada yang signifikan atau ada yang berbeda? Untuk kualitasnya atau fitur-fiturnya masih bisa dipakai. Kita coba sambil jalan ya guys. Untuk kecantikan, terus untuk ultranya, flashnya juga masih bisa dipakai. Kita ke pengaturan selanjutnya yuk. Nah, untuk kali ini masih di kamera utama atau kamera belakang. Kita memakai di 4K dan 30 fps. Gimana? Ada perbedaan atau yang signifikan? Ini kita bisa memakai zoom sampai 10 kali. Kita coba ya. Nah, kalian bisa lihat ataukah pecah, rusak banget atau enggak. Kalian bisa lihat di sini. Ini kalau misalkan ada yang enggak sesuai sama kebutuhan kalian tulis di kolom komentar. Jadi aku lagi memakai fitur bokeh dan masih di kamera utama atau masih di kamera belakang. Hanya saja ini otomatis memakai bisanya di kualitas 1080 dan 30 fps. Jadi gimana? Ada yang signifikan atau ada yang berbeda dan nilainya gimana? Patah-patah atau enggak? Kita coba sambil jalan yuk. Nah, ini aku masih di sore hari juga kebetulan. Terus kalian bisa lihat atau nilainya kelihatan banget. Kita ke pengaturan selanjutnya. Halo guys, kali ini saya akan mencontohkan kamera selfie di tempat kabin ya atau dalam mobil dengan keadaan berjalan. Apakah kamera selfie-nya stabil dalam keadaan berjalan begini? Oke, ternyata banyak guncangan masih ya, walaupun saya sudah memegangnya dengan kedua tangan, tapi ternyata masih banyak guncangan. Untuk warna yang dihasilkan juga bagus ya, cenderung memutih dan menguning. Untuk detailnya juga dapat ya. Di laju bingkai 30 fps seperti ini ya, tidak terjadi masalah. Untuk laju bingkainya tidak terjadi patah-patah ya. Oke, 720 pikselnya cukup keren ya untuk di siang hari. Kemudian ini di pengaturan 1080 pixel per 60 fps ya. Dan untuk kualitas gambarnya lebih tajam dan lebih detail dibanding yang 720. Dan untuk kestabilan gambarnya masih sedikit shaky ya. Untuk kestabilan gambar di kamera selfie. Di laju bingkai 60 fps ini ya terus terang ya lebih cepat dibandingkan 30 fps. Dan tidak terjadi masalah seperti lag atau patah-patah saat pengambilan gambar selfie seperti ini. Dan ini di pengaturan 4K per 30 fps ya.
Untuk detail gambarnya juga dapat, warnanya juga lebih terang, jelas dan menyerupai dengan warna asli ya. Detailnya juga dapat ya. Di laju bingkai 30 fps ya, tidak terjadi masalah. Cuma untuk kestabilan gambar selfie atau kamera selfie-nya juga masih banyak guncangan atau shaky saat pengambilan gambar di aktivitas berjalan seperti ini ya. Masih sedikit ya, banyak lah ya, banyak guncangan. Oke, ini di kamera utama pengaturan 30 fps per 720. Kamera utamanya menghasilkan gambar yang menyerupai dengan gambar aslinya ya. Kemudian untuk laju bingkai di 30 fps ini juga tidak terjadi banyak delay atau patah-patah saat objek bergerak dengan cepat ya. Kemudian untuk kestabilannya ya masih sedikit banyak shaky ya. Di jalanan seperti ini saat saya sedang beraktivitas mengendarai sebuah kendaraan, untuk kestabilannya masih kurang ya, masih terjadi banyak guncangan seperti itu. Ini di pengaturan yang paling atas yaitu 4K per 30 fps ya. Warnanya juga yang ditangkap oleh kamera juga bagus ya, seperti warna asli, dan gambarnya juga keren. Pencahayaannya juga sama, namun kayak autofokusnya itu hampir sering terjadi kebingungan untuk autofokusnya seperti ini tadi ya. Untuk kestabilannya masih sering terjadi shaky ya, atau banyak guncangan seperti ini, jadi belum stabil. Halo guys, jadi kita lagi di kamera selfie. Gimana guys? Dan kita lagi memakai 720 dan 30 fps. Ya, kita di suasana sore hari ya, menuju malam di senja hari ya. Ya, seperti inilah penampakannya ya. Kita tes sambil jalan, ini apakah ada delay-nya ya. Untuk sore hari sih noise belum terlihat jelas ya, nanti kita review lagi malam harinya seperti apa, apakah ada noise-nya. Tetap stay tune terus di Awas Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Guys, kita masih di kamera selfie dan aku lagi menggunakan fitur resolusi 1080 dan 30 fps. Dan kita sedang menggunakan apakah? Ultra stabil ya. Kita coba menggunakan fitur ini, apakah kita tes sambil jalan. Kalau untuk ultra stabil tuh apakah utaranya itu agak kasar atau halus ya. Kayaknya nggak ada masalah juga. Kita gunakan fitur ini ya. Kita di pengaturan 1080 30 seperti ini. Nanti coba kita dites di 1080 60 fps nya apakah perlu menggunakan ultra stabil atau tidak. Kita langsung aja. Cus. Guys, jadi kita lagi di kamera selfie dan masih menggunakan kamera selfie. Hanya saja yang berbeda, kita menggunakan kualitas tertinggi yaitu 4K dan 30 fps. Gimana kak? Untuk hasilnya ya cukup jelas ya, beda ya dengan yang ukuran-ukuran sebelumnya. Fitur yang 4K 30 fps ini lebih terang juga, lebih detail juga ya. Sekarang kalau coba kita tes sambil jalan apakah ada delay-nya ya. Oke, menurut saya aman. Dan kalian tinggal sesuaikan sama kebutuhan kalian. Betul. Untuk pengaturan fitur-fiturnya juga kalian bisa pakai sebelum take video ya kak? Betul sekali, dan jangan lupa ya komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah. Yeah bro, let me back, Tori all of me today, call me back, yo. I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, baby, love.
Kendati hadir dengan beberapa bloatware yang sulit dihilangkan, antarmuka XOS 10 berbasis Android 11 pada Infinix Zero 5G menyuguhkan beragam fitur yang fungsional. Contoh saja seperti Xclone yang dapat menyimpan aplikasi cloningan seperti pada Facebook, Instagram, dan Messenger. Namun sayangnya perangkat ini belum memiliki fitur seperti NFC. Pada bagian keamanan, sensor fingerprintnya terletak menjadi satu dengan tombol power. Untuk kecepatan dan kualitas dari sensor ini pun sangat layak dan mumpuni. Begitu juga dengan fitur face unlock-nya juga bekerja dengan cepat dan baik saat membaca atau memindai muka. Infinix Zero 5G dikemas dengan baterai yang berkapasitas 5000 mAh. Melihat ukuran layarnya yang digunakan panel IPS LCD dengan ukuran besar yaitu 6,78 inch, tampaknya fans banyak menduga baterainya jadi cepat habis. Tapi kenyataannya tidak. Penggunaan chipset 6 nanometer turut membantu dalam menjaga baterainya agar tetap awet. Selain punya baterai yang super awet, perangkat ini juga memiliki fitur pengisian daya cepat sebesar 33 watt. Mengisi baterai 0-100% hanya membutuhkan waktu 90 menit saja. Beralih ke bagian audio, untuk speakernya telah didukung dengan teknologi loudspeaker, menghasilkan suara nyaring, keras, namun tidak cempreng, dan juga bertenaga. Berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Infinix Zero 5G. Oke, kesimpulannya adalah Infinix memang jagonya dalam membuat calon konsumen ternganga. Banyak fitur-fitur yang ditawarkan di atas terkesan too good and to be true. Beberapa diantaranya sungguh tidak mengecewakan. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.